Kisah ini menceritakan terciptanya 7 bidadari unggulan Kahyangan Surabaya, yaitu Batari, Supraba, dan adik-adiknya, serta mengisahkan pertempuran antara Prabu Brahmana Kadali melawan Sri Maharaja Buddha Kresna yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Putri Sri Maharaja Buddhawaka hilang, diculik orang. Sri Maharaja Buddhawaka di kerajaan Gilingaya sedang bersedih karena putrinya yang lahir dari permaisuri Dewi Rarasati yang bernama Dewi Brahmaniari telah hilang entah kemana. Pati Suwaida dan para punggawa juga berusaha mencari ke segala penjuru, namun tidak mendapatkan hasil. Tiba-tiba datanglah 3 orang dewa empu putra Batara Isakadi, yaitu Batara Sukadi, Batara Reksagadi, dan Batara Rasikadi, yang memohon supaya diterima mengabdi di kerajaan Gilingaya. Mereka bertiga mengaku telah diusir oleh Sri Maharaja Birawa karena berani menentang niatnya yang ingin menyerang Kahyangan Surabaya. Sri Maharaja Buddhawaka bersedia menerima pengabdian ketika dewa empu tersebut, asalkan dibantu mencari kemana hilangnya Dewi Brahmaniari. Batara Sukadi segera mengheningkan cipta dan mendapatkan petunjuk bahwa sang dewi saat ini berada di Kahyangan Sapta Pratala yang terletak di dalam perut bumi. Namun ia mengaku tidak mengetahui caranya untuk bisa sampai ke sana. Batara Raksakadi mengaku mengetahui jalan menuju Kahyangan Sapta Pratama, tetapi ia tidak berani menghadapi kesaktian Batara Anantaboga. Batara Rasikadi kemudian mengajukan diri untuk mencari Dewi Brahmaniari, dan ia mengaku berani menghadapi kesaktian Batara Anantaboga. Maka Batara Reksakadi pun menggambarkan peta jalan menuju Kahyangan Sapta Pratala untuk dipelajari Batara Rasikadi. Batara Rasidadi merebut Dewi Brahmaniari. Dengan berbekal peta buatan kakaknya, Batara Rasikadi berhasil memasuki Kahyangan Sapta Pratala. Ternyata Dewi Brahmaniari memang benar-benar berada di sana karena telah diculik oleh Batara Basuki Adi, Batara Anantaboga. Kedatangan Batara Rasikadi disambut dengan baik oleh Batara Anantaboga. Batara Rasikadi berterus terang menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menjemput pulang Dewi Brahmaniari. Batara Anantaboga mempersilahkan Batara Rasikadi dilaksanakan niatnya, asalkan ia bersedia mengajari Batara Basuki ilmu pertempuran. Permintaan ini sebenarnya adalah sindiran bahwa Batara Rasikadi harus merebut Dewi Brahmaniari melalui perkelahian. Batara Rasikadi yang tidak memahami sindiran tersebut segera mengajari Batara Basuki jurus-jurus perkelahian. Awalnya mereka hanya berlatih bersama, namun lama-lama menjadi pertarungan sungguhan. Setelah sekian lama, Batara Rasidadi terlihat lebih unggul, dan pertarungan itu akhirnya dihentikan oleh Batara Anantaboga. Ia mempersilahkan Batara Rasikadi membawa pulang Dewi Brahmaniari, karena putri kerajaan Gilingaya itu memang bukan jodoh Batara Basuki. Sri Maharaja Buddhawaka
mengambil menantu. Batara Rasikan membawa Dewi Brahmaniari kembali ke kerajaan Gilingaya dan menghadapkannya kepada Sri Maharaja Budhawaka. Sungguh gembira hati Sri Maharaja Budhawaka, dan ia pun berkenan menerima pengabdian Batara Sukadi, Batara Reksagadi, dan Batara Rasikadi. Akan tetapi, ketika Dewa Empu Bersaudara itu kemudian mengajukan permohonan untuk bisa menikahi Dewi Brahmaniari, ternyata mereka telah jatuh hati kepada sang Dewi dan masing-masing menganggap diri paling berjasa dan merasa paling berhak menjadi suaminya. Batara Rasikadi mengatakan bahwa dirinya telah berjasa membawa pulang Dewi Brahmaniari. Batara Reksakadi mengatakan bahwa perbuatan itu bisa terjadi berkat peta yang digambarkannya. Sementara itu, Batara Sukadi berpendapat bahwa peta tersebut bisa digambar adalah karena air yang pertama kali mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sang Dewi yang disembunyikan di Kahyangan Sapta Pratala. Sri Maharaja Budhawaka bingung menentukan pilihan. Apalagi persaingan ketika bersaudara itu semakin memanas dan berubah menjadi pertengkaran. Tiba-tiba datang pula seorang raja raksasa bernama Prabu Jambuana dari kerajaan Prajantaka yang mengaku telah mendapat perintah Dewata melalui mimpi supaya mempersunting salah satu putri si Maharaja Budhawaka demi kemakmuran negerinya. Hal ini tentu saja membuat Sri Maharaja Budhawaka bertambah bingung. Maka ia pun berjanji akan menerima lamaran Prabu Jambuana tersebut, asalkan dibantu memberikan keadilan kepada ketiga dewa bersaudara yang sedang bertengkar itu. Prabu Jambuana segera mempelajari apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian ia menyampaikan pendapat bahwa Dewi Brahmaniari hanya pantas diserahkan kepada laki-laki yang berani bertaruh nyawa demi melindunginya. Si Maharaja Budhawaka sangat senang mendengar pendapat itu dan segera mengumumkan bahwa Dewi Brahmaniari akan dinikahkan dengan Batara Rasikadi. Di lain pihak, Batara Sukadi dan Batara Reksagadi juga mendapatkan hadiah pengganti atas jasa-jasa mereka, yaitu masing-masing diangkat sebagai raja bawahan di negeri Citra, Hoya, dan Wangswara. Sesuai janjinya di awal tadi, lamaran Prabu Jambuana pun diterima pula. Raja raksasa itu diizinkan menikahi adik Dewi Brahmaniari yang bernama Dewi Brahmanyoni. Maka dilangsungkanlah upacara pernikahan di kerajaan Gilingaya terhadap kedua pasangan tersebut, yaitu Batara Rajikade dengan Dewi Brahmaniari, serta Prabu Jambuana dengan Dewi Brahmaniyoni. Prabu Jambuana menyerang kerajaan Medang Kamulan. Prabu Jambuan kemudian memboyong Dewi Brahmanyoni untuk tinggal di kerajaan Prajantaka. Pada suatu hari, Dewi Brahmanyoni bercerita tentang riwayat ayahnya bahwa Sri Maharaja Budhawaka adalah penjelma Batara Brahma yang pada mulanya menjadi penguasa di kerajaan Medan. Siwanda menggantikan Sri Maharaja Balya. Kemudian pada suatu hari, Sri Maharaja Budhawaka dikalahkan oleh Raja Kerajaan Medang Kamolan, sehingga terusir meninggalkan Medang Siwanda.
Sri Maharaja Budhawaka kemudian membangun kerajaan Gilingaya dan menjadi raja di sana sampai saat ini. Prabu Jambuana selaku menantu merasa berkewajiban untuk membalaskan kekalahan Sri Maharaja Budhawaka. Ia pun memimpin pasukan raksasa kerajaan Pracantaka berangkat menyerang kerajaan Medang Kamulan. Sesampainya di sana, terjadilah pertempuran besar. Melihat pasukan Medang Kamulan terdesak, Sri Maharaja Budakresna akhirnya turun sendiri ke medan perang dan melepaskan senjata Cakra Sudarsana ke arah Prabu Jambuana. Begitu terkena senjata berbentuk cakra bergigi tajam tersebut, Prabu Jambuana pun tewas dengan tubuh terpotong menjadi dua. Sri Maharaja Budhawaka menyerang Sri Maharaja Budakresna. Setelah suaminya tewas, Dewi Brahman Yoni kembali ke kerajaan Gilingaya untuk mengadu kepada sang ayah. Sri Maharaja Budhawaka sangat terkejut, bercampur marah. Ia pun memutuskan untuk menyerang kerajaan Medang Kamulan demi membalaskan kematian menantunya, sekaligus membalaskan dendamnya atas kekalahan yang telah lalu. Begitu tiba di kerajaan Medang Kamulan, Sri Maharaja Budhawaka langsung berhadapan dengan Sri Maharaja Budakresna. Ia teringat bahwa Raja Medang Kamulan yang dulu mengalahkannya berwujud raksasa bernama Sri Maharaja Birawa. Namun kini yang menghadapinya ternyata berwujud manusia bernama Sri Maharaja Budakresna. Rupanya telah terjadi pergantian raja di Medang Kamulan. Namun hal ini tidak dipedulikan Sri Maharaja Budhawaka. Ia yakin bahwa Sri Maharaja Budakresna adalah anggota keluarga Sri Maharaja Birawa dan bisa menjadi sasaran pelampiasan balas dendamnya. Maka terjadilah pertarungan antara Sri Maharaja Budhawaka melawan Sri Maharaja Budakresna. Pertarungan itu memakan waktu selama beberapa hari, sedangkan mereka kalah dan menang silih berganti. Tidak jelas siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua sampai akhirnya datang seorang dewa turun dari kahyangan yang melerai perkelahian itu. Dewa yang datang tersebut adalah Sang Hyang Rudra, kakak Batara Guru lain ibu. Kehadirannya adalah untuk menjelaskan bahwa pertarungan antara Sri Maharaja Budhawaka dan Sri Maharaja Budakresna sebaiknya tidak perlu dilanjutkan, karena masing-masing adalah penjelmaan Batara Brahma dan Batara Wisnu. Mereka berdua adalah saudara kandung, sesama putra Batara Guru yang sejak dulu saling akrab, namun kini tidak saling mengenali. Sri Maharaja Budhawaka sangat malu begitu mengetahui bahwa Sri Maharaja Budakresna ternyata adiknya sendiri. Ia pun meminta maaf kepada Sri Maharaja Budakresna atas segala kesalahannya. Di lain pihak, Sri Maharaja Budakresna juga merasa sangat malu, tidak bisa mengenali penjelmaan kakaknya. Maka untuk membuang sial dan menghapuskan kenangan buruk itu, Sri Maharaja Budakresna mengganti nama kerajaan Medang Kamulan menjadi kerajaan Purwacarita.
Setelah dirasa cukup, Sang Hyang Rutra pun pamit kembali ke Kahyangan Keling. Sedangkan Sri Maharaja Budhawaka kembali ke kerajaan Gilingaya. Batara Rasikadi menjadi raja negeri Gilingaya. Sri Maharaja Budhawaka telah kembali ke kerajaan Gilingaya. Namun ia masih sangat malu dan menyesali kebodohannya yang tidak bisa mengenali penjelmaan Batara Wisnu dalam wujud Sri Maharaja Buddha Kresna. Karena perasaan malunya yang teramat sangat itu, ia pun tidak bersemangat lagi menjadi Raja Gilingaya dan memilih kembali ke wujud Batara Brahma. Maka setelah mewariskan tahta kerajaan Gilingaya kepada sang menantu, yaitu Batara Rasikadi, ia pun kembali ke tempat tinggalnya di Kahyangan Dakshinakeni. Sepeninggal sang mertua, Batara Rasikadi dilantik menjadi raja kerajaan Gilingaya yang baru dengan bergelar Prabu Bahma Kadali. Adapun kedudukan sebagai menteri utama tetap dijabat oleh Pati Suweda. Sementara itu, melihat sang adik menjadi raja, Batara Sukadi dan Batara Reksagadi merasa sakit hati. Mereka sangat malu dan keberatan hidup di bawah perintah Prabu Brahma Kadali. Keduanya lalu pergi tanpa pamit meninggalkan kerajaan Gilingaya. Batara Sukadi memilih pergi ke kerajaan Purwacarita untuk mengabdi kepada Sri Maharaja Buddha Kresna. Sedangkan Batara Raksakadi pergi berkelana ke tanah Hindustan, di mana ia berhasil menaklukkan kerajaan Kasipura dan menjadi raja di sana. Di Kahyangan Suralaya, Batara Indra dihadap Batara Wrehaspati dan para Jawata sedang membicarakan tentang sebuah permata indah bernama Mustika Mulat yang jatuh dari langit. Atas petunjuk yang diterima dari Batara, guru di Kahyangan Komreng Salaka, permata tersebut hendaknya dicipta menjadi 7 bidadari unggulan dengan melibatkan bantuan keempat saudara lainnya. Untuk itu Batara Indra pun mengirimkan undangan kepada Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Bayu dan Sri Maharaja Buddha Kresna atau Batara Wisnu di tempat tinggal masing-masing. Kini keempatnya telah hadir di Kahyangan Surabaya. Batara Indra segera mengajak mereka untuk mengheningkan cipta mengelilingi mustika mula tersebut, sesuai petunjuk Batara Guru. Berkat puja sama dia yang dilakukan, kelima dewa mustika mulat pun berubah wujud menjadi 7 orang bidadari yang sangat cantik jelita. Batara Indra kemudian memberi mereka nama Batari Supraba, Batari Wilotama, Batari Wasiki, Batari Surendra, Batari Gagarmaya, Batari Irim-Irim, dan Batari Tunjung Biru. Batara Indra sangat senang dan mengangkat ke-7 bidadari itu sebagai anak mereka bertujuh. Lalu diperintahkan mengelilingi taman Kahyangan Surabaya, dan setelah itu melakukan tarian budaya di hadapan para Jawata. Inilah awal mula Pulau Jawa mengenal tarian budaya yang kelak akan banyak dimainkan di keraton-keraton. Setelah pertemuan di Kahyangan Suralaya usai, para dewa pun kembali ke tempat tinggal masing-masing. Dalam perjalanan pulang tersebut,
Si Maharaja Buddha Kresna melihat ada sebongkah batu meteor meluncur jatuh dari luar angkasa. Batu meteor itu segera ditangkapnya menggunakan kesaktian. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata batu meteor itu mengandung logam yang bermutu tinggi. Dikarenakan bentuknya seperti bunga Padma, maka Sri Maharaja Buddha Kresna pun memberinya nama Tosan Padma. Si Maharaja Buddha Kresna lalu membawa pulang Tosan Padma ke kerajaan Purwacarita dan menyerahkannya kepada Batara Sukadi supaya ditempa menjadi senjata pusaka. Batara Sukadi segera melaksanakan perintah tersebut dengan baik dan akhirnya berhasil mengubah Tosan Padma menjadi 4 bilah keris pusaka. Si Maharaja Buddha Kresna sangat berkenan melihat keempat garis pusaka tersebut. Ia lalu memberikan anugerah kepada Batara Sukadi dengan mengangkatnya sebagai Menteri Utama Kerajaan Purwacarita, bergelar Pati Ciptagati. Prabu Brahma Kadali meminta, sejatinya sih, pada suatu hari, si Maharaja Buddha Kresna di Kerajaan Purwacarita menerima kedatangan Patih Suweda dari Kerajaan Gilingaya. Patih Suweda datang untuk menyampaikan surat Prabu Brahma Kadali yang ingin meminta, sejatinya sih, apabila si Maharaja Buddha Kresna mengizinkan, maka Prabu Brahma Kadali akan datang secara pribadi ke kerajaan Purwacarita. Si Maharaja Buddha Kresna sangat murka membaca surah tersebut karena dianggap sebagai penghinaan baginya. Ia menuduh Prabu Brahma Kadali berniat kurang ajar karena meminta sejati Nangsi berarti meminta permaisurinya. Hal ini dikarenakan para istri Patra Wisnu atau Sri Maharaja Buddha Kresna banyak yang memiliki nama Dipansi. Antara lain Dewi Sri Taksini, Dewi Sri Laksmita, Dewi Sri Yani, dan Dewi Sri Satyawarna. Si Maharaja Buddha Kresna pun mengusir Patih Suweda agar kembali kepada rajanya dan melapor bahwa permintaannya ditolak. Tidak hanya itu, ia juga memerintahkan Patih Ciptakati untuk memimpin pasukan menggempur kerajaan Gilingaya. Prabu Brahma Kadali gugur. Patih Suweda tiba di kerajaan Gilingaya dan melaporkan kegagalannya kepada Prabu Brahma Kadali. Tidak lama kemudian, pasukan Purwacarita yang dipimpin Patih Ciptagati datang menyerbu. Patih Suweda segera keluar memimpin pasukan Gilingaya menghadapi serangan tersebut. Pertempuran besar pun terjadi, di mana Patih Suweda akhirnya tewas di tangan Patih Ciptagati. Prabu Brahma Kadali maju memimpin langsung pasukan Gilingaya. Kali ini ganti pihak Purwacarita yang terpukul mundur. Bahkan Patih Ciptagati gugur pula di tangan Prabu Brahma Kadali, yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri itu. Si Maharaja Buddha Kresna yang mendengar pasukannya terdesak mundur, segera melesat terbang dan mendarat di medan pertempuran. Ia lalu bertarung menghadapi Prabu Brahma Kadali
dan melepaskan senjata Cakra Sudasana. Begitu terkena pusaka berbentuk cakra tersebut, Prabu Brahmakadali pun gugur seketika. Brahmana Dewa Hesa menyadarkan Sri Maharaja Buddha Kresna. Batara Rudra atau kakak tiri Batara, guru di Kahyangan Keling, merasa prihatin mendengar berita pertempuran antara kerajaan Purwacarita melawan kerajaan Gilingaya. Jika dulu ia pernah melerai pertempuran antara Sri Maharaja Budhawaka dan Sri Maharaja Buddha Kresna, maka kini ia merasa perlu untuk datang kembali ke Pulau Jawa. Batara Rudra mengubah wujud menjadi seorang Brahmana, bergelar Brahmana Dewa Hesa, menuju kerajaan Purwacarita. Ia menemui Sri Maharaja Buddha Kresna dan mengatakan bahwa pertempuran yang telah terjadi hanyalah karena kesalahpahaman belaka. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sejatiningsih bukanlah meminta permaisuri, tetapi Prabu Brahmagadali ingin meminta kepada Sri Maharaja Buddha Kresna supaya mengerjakan sejatining ilmu keraton. Brahmana Dewa Hesa menyebut kedua pihak sama-sama keliru. Sri Maharaja Buddha Kresna dinyatakan bersalah karena terlalu menuruti amarah. Sedangkan Prabu Brahmakadali juga bersalah karena sebagai pihak yang lebih muda, ia seharusnya berterus terang dan bukannya main tebak-tebakan seperti itu. Si Maharaja Buddha Kresna sangat malu dan menyesali kesalahannya yang terburu nafsu. Ia lalu kembali ke wujud Batara Wisnu dan mohon pamit untuk pulang ke Kahyangan Utara, segera meninggalkan kerajaan Purwacarita. Rahmana Dewa Hesa menjadi Raja Gilingaya. Sepeninggal Batara Wisnu, Brahmana Dewa Hesa lalu pergi ke kerajaan Gilingaya dan memperbaiki negeri tersebut dari kerusakan. Para tentara yang masih tersisa dan segenap penduduk merasa sangat gembira, seolah mendapatkan pemimpin baru. Mereka pun sepakat meminta Brahmana Dewa Hesa untuk menjadi Raja Gilingaya yang baru, bergelar Sri Maharaja Dewa Hesa. Sementara itu, kerajaan Purwacarita yang ditinggal pergi oleh Batara Wisnu kini menjadi kosong seperti kota mati. Hal itu dikarenakan tidak ada lagi raja yang bertahta di sana.